Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Stuti. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Saat ini saya berada di SMA N1 Nawangan untuk melakukan kegiatan PPL Aksi 2. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Untuk hari ini pembelajarannya Lucy. Mohon sebelum pembelajaran dimulai kita cek kerapian semuanya. Coba minta tolong untuk berdiri semuanya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akan mengabsen satu persatu anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini, siapa yang hadir hari ini. Saya absen satu persatu dulu ya. Bu Anissa, hadir Bu. Aziz, Hadir, Bu. Betran, Hadir, Bu. Damar, Devina, Hadir, Bu. Devinur, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Erliana, Hadir, Bu. Manda, Hadir, Bu. Mayang, Hadir, Bu. Nanda. Izin, Bu. Kemana Nanda? Sakit atau kemana? Atau tidak hadirnya hari ini? Sakit? Ya. Kemarin masuk apa enggak Nanda? Masuk. Noval, Hadir, Bu. Nursite, Hadir. Rasita, Izin. Izinnya sakit atau kemana? Ada acara. Ada acara. Riani, Hadir, Bu. Triwulan, Hadir, Bu. Vanessa, Vika, Hadir, Bu. Zainatul, Hadir, Bu. Zilda. Hadir. Kemana Zilda? Sakit. Berarti hari ini yang tidak masuk 3 anak ya? Ya, Bu. Yang 2 sakit, yang 1 izin karena ada acara kepentingan. Sebelum saya ke materi yang baru, ingatkah kalian dulu sih pada pertemuan yang lalu membahas berkaitan dengan apa ya, Nak? Saya, Bu. Ya. Pertemuan kemarin membahas materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya. Terima kasih Zainatul. Oke, berarti semuanya pada ingat ya setelah diingatkan sama Zainatul? Ingat. Kita pada pertemuan yang kemarin membahas berkaitan dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ada yang masih ingat tahap-tahap dari siklus akuntansi perusahaan jasa itu apa saja ya? Ya, Manda. Siklus perusahaan jasa itu dimulai dari menganalisis bukti transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal umum, posting ke dalam buku besar, membuat neraca, jurnal penyesuaian, membuat kertas kerja sampai dengan tahap laporan keuangan. Ya, itu adalah tahap-tahap dari materi yang sudah kita bahas, yaitu apa? Berkaitan apa tadi? Siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk hari ini, pertemuan hari ini, kita akan membahas berkaitan dengan apa? Siklus akuntansi
perusahaan dagang. Ada yang sudah membaca berkaitan dengan materi siklus akuntansi perusahaan dagang? Ada yang sudah membahas atau membaca berkaitan dengan siklus akuntansi perusahaan dagang? Siklus akuntansi perusahaan dagang ini nanti hampir sama dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kalian kemarin sudah membahas berkaitan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini nanti kita bahas siklus akuntansi perusahaan dagang. Sebelum saya ke materi, saya akan membacakan kompetensi dasar yang akan kalian capai. Itu adalah yang pertama, menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Terus yang berikutnya adalah membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Adapun tujuan dari pembelajarannya adalah kalian bisa mendeskripsikan pengertian jurnal khusus perusahaan dagang dengan tepat. Yang kedua, kalian bisa nantinya mendeskripsikan macam-macam jurnal khusus perusahaan dagang dengan tepat, tadi yang sudah disampaikan sama Vika tadi. Ada 4 tadi ya. Yang ketiga, kalian bisa merancang jurnal khusus berdasarkan bukti transaksi dengan tepat. Yang berikutnya, kalian nantinya bisa mempresentasikan praktek tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan tepat. Ini jurnal khusus atau spesialis jurnal itu adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama. Yang bersifat sama itu berarti transaksi misalkan pembelian dengan pembelian, penjualan dengan penjualan, penerimaan kas dengan penerimaan kas, pengeluaran kas berarti maksudnya juga dengan jurnal pengeluaran kas. Berarti transaksi yang bersifat sama itu berarti masuknya di jurnal yang sama. Sering terjadi atau berulang-ulang. Berarti kan transaksi satu hari itu tidak hanya terjadi satu kali, ya kan? Kalau di perusahaannya itu perusahaan yang sudah besar, perusahaan dagang, tidak hanya satu kali pembelian toh, hanya satu kali, tapi beberapa kali berulang-ulang, maka dimasukkan ke dalam jurnal pembelian. Dengan tujuan agar bisa bekerja secara efektif dan efisien. Berbeda dengan jurnal umum. Kalau jurnal umum kemarin kan masih jadi satu. Antara apa? Ya jurnal pembelian, ya kan masih jadi satu toh kemarin. Terus apa lagi kemarin? Jurnal penjualan. Transaksi untuk penjualan juga jadi satu. Transaksi pembelian juga jadi satu. Ya toh kemarin? Terus transaksi apa lagi? Pengeluaran kas juga jadi satu, penerimaan kas juga jadi satu. Tapi kalau sudah di jurnal di jurnal khusus itu sudah disendirikan. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan pengertian dari jurnal khusus? Sudah paham? Sudah paham? Sudah ya? Oke. Jurnal khusus itu yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama, yang diulang-ulang dengan tujuan agar bisa bekerja secara efektif sama efisien. Tadi jurnal khusus itu biasanya digunakan pada perusahaan dagang. Tadi Vika sudah menyebutkan ada 4 jurnal khusus. Apa saja tadi? Jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, terus jurnal penjualan. Kalau jurnal penerimaan kas untuk apa? Untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Kalau pengeluaran kas berarti untuk apa? Untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Kalau jurnal pembelian untuk apa? Untuk mencatat
jurnal umum. Jurnal umum itu biasanya kenapa kok muncul di perusahaan dagang atau di jurnal khusus? Karena ada beberapa transaksi yang tidak bisa masuk di jurnal khusus. Contohnya di jurnal umum. Contohnya apa? Retur pembelian. Apa lagi? Retur penjualan. Ada lagi? Berarti ini adalah dua akun atau dua rekening yang tidak bisa masuk di jurnal khusus. Tadi masuknya di jurnal umum. Kolomnya sama. Kalau jurnal umum ada tanggal, ya, keterangan, referensi, ya, jurnal umum. Jurnal umum. Di sini ada tanggal. Terus ini? Terus ini? Terus ini? Kredit. Hari ini ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Hari ini dapat disimpulkan bahwa jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang sejenis dan juga sering kali terjadi. Dan juga di jurnal khusus itu ada 4 transaksi. Yang pertama adalah jurnal penjualan, yang kedua jurnal pembelian, yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas, dan yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Makasih ya. Nomor 2. Ini favorit gambaran proyek kelompok kami sudah sampai dengan Jurnal penjualan. PD-nya apa? PD-nya apa? PD Madu Siva. Ya, PD Madu Sifa. Coba dibacakan perkembangan dikerjakan proyeknya tadi untuk jurnal penjualan. Yuk. Terdapat 3 transaksi, yaitu pada tanggal 6 Januari 2027, jumlah akhir 903.650.000 rupiah. Transaksinya coba dibacakan. Tanggal 6 Desember, nomor faktur F121, debitur elektronik komputer, syarat pembayaran N/30, piutang dagang sebesar Rp245.300.000 dan penjualan sebesar Rp245.300.000. Tanggal 12 Desember, nomor faktur F122, debitur kurs komputer, syarat pembayaran Rp12.10 N/30, piutang dagang Rp188.100.000. Penjualan sebesar Rp188.100.000. Dan yang ketiga tanggal 27 Desember dengan nomor faktur F123, debitur sejahtera komputer, syarat pembayaran Rp210 N/30, piutang dagang sebesar Rp470.250.000 dan penjualan sebesar Rp470.250.000 dan diperoleh hasil akhir sebesar Rp903.600.000. Oke, untuk selanjutnya sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, dibuka di HP-nya masing-masing juga sudah saya share berkaitan dengan soal yang kalian kerjakan. Soalnya yang nanti dikerjakan di rumah saja, nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang, nanti dikumpulkan sama Busi. Sudah dibuka ya untuk soalnya. Oke. Kalau sudah dibuka, nanti dikerjakan di rumah untuk evaluasi hari ini. Nanti hasilnya dikumpulkan minggu depan untuk pertemuan berikutnya, untuk pertemuan yang kedua. Untuk hari ini, sebelum pembelajaran diakhiri, kita doa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas
untuk memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan doa. Doa mulai. Doa selesai. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.